Saudara-saudari terkasih, kita pasti pernah mendengar peribahasa bagaikan ayam mati kelaparan di lumbung padi. Menurut saya, situasi itu tragis. Ayam itu makanannya padi, tetapi dia mati kelaparan di lumbung padi yang banyak padinya. Dan menurut saya itu mirip atau cocok untuk dikatakan kepada orang Katolik yang tidak bahagia. Karena seluruh rahmat yang sudah diperoleh oleh Kristus itu diwariskan kepada gereja. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai Allah Putra menjadi manusia, berjuang, mengajar, menyembuhkan, bahkan menderita wafat di kayu salib supaya memperoleh bagi kita kehidupan kekal. Dan sesudah bangkit, seluruh anugerahnya itu diwariskan kepada gereja. Di dalam gereja itu ada kesembuhan, ada pengajaran, ada berkat berlimpah-limpah, ada kehidupan kekal. Segala berkat yang sudah diperoleh dengan susah payah oleh Yesus itu, bahkan sampai wafat, semuanya disimpan, diwariskan di dalam gereja. Maka kalau sudah menjadi anggota gereja dan tidak bahagia, ya seperti ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Melalui ketujuh sakramen saja, kita sudah bisa mendapatkan rahmat begitu besar. Melalui pembaptisan, kita dihapuskan semua dosa-dosanya dan diangkat menjadi putra-putri Allah. Kita bukan hanya lahir sebagai manusia, tetapi kemudian melalui pembaptisan lahir sebagai anak-anak Allah. Melalui sakramen Ekaristi, kita ditemani terus-menerus oleh Tuhan Yesus. Ekaristi adalah kenangan yang menegaskan terus bahwa kita sangat dicintai, meskipun kita terus berdosa juga. Yesus tetap memberikan dirinya supaya kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam diri kita. Scott Hahn bahkan mengatakan bahwa Ekaristi adalah surga di atas bumi ketika Allah dan manusia bersatu dalam sakramen Ekaristi. Sakramen pengampunan dosa adalah penegasan secara jelas kita bisa mendengar bahwa kita dikasihi, kita diampuni di saat-saat terburuk kita, di saat kita berdosa. Jadi kita dikasih oleh Tuhan bukan pada waktu kita baik, tetapi pada waktu berdosa pun, pada waktu kita hancur pun, kita dikasihi dan diampuni. Segitu besar cintanya Tuhan kepada kita. Sakramen perkawinan, cinta suami istri, cinta yang manusiawi itu dikuduskan menjadi cinta ilahi. Suami istri ditemani supaya kuat dan bahagia saling mengasihi. Sakramen perminyakan, ketika kita menderita pun, penderitaan kita disatukan dengan penderitaan Kristus, sehingga penderitaan kita tidak sia-sia, tetapi membawa keselamatan bagi kita sendiri dan bagi banyak orang. Melalui sakramen imamat, Tuhan dengan tegas menemani umatnya, menguduskan, mengajar, memimpin kepada kebenaran. Itu dari sakramen-sakramen saja. Belum bahwa kita karena sebagai anggota gereja ada jaminan keselamatan. Karena gereja adalah tubuh Kristus. Kalau kepalanya di surga, tubuhnya ya di surga. Bukan terpisah-pisah, tubuhnya di surga, kepalanya di mana. Jaminan keselamatan. Gereja adalah tubuh Kristus, sehingga kita bisa selalu bersatu dengan Tuhan. Bahkan sejak di dunia ini, kita sudah bersatu dengan Tuhan. Dan anggota gereja adalah keseluruhan mereka yang hidup di dunia ini dan yang sudah sampai di surga. Semuanya adalah tubuh Kristus. Tidak terbelah-belah. Tubuh Kristus yang sempurna yang sudah sampai, tubuh Kristus yang belum sempurna itu di dunia ini. Tidak. Kita adalah satu tubuh Kristus yang sama, baik yang masih berziarah di dunia maupun yang sudah sampai di surga.
tubuh Kristus yang satu dan sama. Kepalanya adalah Kristus. Dan juga jaminan keselamatan yang lain adalah bahwa apa yang diikat di dunia ini akan terikat di surga. Jadi seluruh warisan, kekayaan, berkat yang berlimpah, rahmat yang tak henti-hentinya, cinta yang tak terbatas, kebangkitan kehidupan kekal yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus diwariskan ke dalam gereja. Maka kalau ada orang yang mengatakan, saya percaya kepada Kristus, tapi saya tidak mau ke gereja, saya tidak percaya kepada gereja, saya tidak mengerti dia mengatakan apa. Saya yakin dia juga tidak mengerti apa itu gereja. Tapi mungkin ada yang mengatakan, Romo, tapi di gereja ini ada orang-orang jahat juga ikut aktif di gereja. Ada orang-orang munafik yang tidak sesuai hidupnya, aktif juga di gereja, menyebalkan. Saya mengatakan justru itulah. Gereja itu isinya orang-orang berdosa, bukan orang-orang suci. Dan syukur bahwa gereja itu isinya orang-orang berdosa. Kalau isinya orang-orang yang suci semua, hanya orang suci saja, nggak ada anggota gereja. Nggak ada. Karena anggota gereja isinya adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang perlu ditebus. Dan dengan menjadi anggota gereja, gereja yang kudus bukan orang-orangnya yang kudus, tetapi gereja yang terus-menerus dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan mengerjakan pengudusan itu terus-menerus. Dan kita ini memang orang-orang yang ngeyel, senengnya ngeles, terus berdosa. Dan Tuhan tetap terus menguduskan. Mau 70 kali 7, sakramen pengakuan dosa selalu ada. Mau dosa seperti apa, tetap diampuni. Tidak ada yang tidak diampuni. Kecuali dosa melawan Roh Kudus, yaitu tidak mau bertobat itulah. Mau mengampuninya gimana? Oh, tidak mau bertobat. Tetapi selama kita masih mau bertobat, masih mau merayakan Ekaristi, masih mau bersatu di dalam gereja, ya itulah gereja yang sedang dikuduskan. Terus-menerus disucikan oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus. Karena itu ada yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi yang terdahulu. Yang penting kita jangan menghakimi, tetapi terus-menerus memproses diri kita sendiri supaya makin menjadi anggota gereja yang berkenan kepada Tuhan, yang berbahagia. Semuanya soalnya sudah tersedia, kasih, pengampunan, hidup kekal, you name it, apa saja ada, berkat. Kalau sampai menjadi anggota gereja Katolik dan tidak bahagia, tragis. Seperti seekor ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Maka mari kita menerima, merayakan, mensyukuri rahmat-rahmat yang begitu besar yang sudah dimenangkan oleh Kristus yang diwariskan di dalam gereja. Kalau kita melihat kiri kanan ada yang kurang-kurang, masih berdosa, masih munafik, masih jahat, tetapi masih aktif juga di gereja, tutup mata. Atau kita bertanggung jawab dan kemudian mengingatkan. Tetapi fokusnya jangan kepada mereka, tetapi pada pertumbuhan pribadi kita supaya semakin suci. Fokus pada rahmat yang begitu besar yang disediakan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah dan ditaruh, diwariskan ke dalam gereja. Dan begitu banyak orang yang suci karena hal itu. Jadi jangan hanya melihat orang-orang yang jahat saja di dalam gereja. Itu namanya menghakimi. Kita juga sama sebetulnya. Paulus sendiri mengatakan, di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Tapi di dalam gereja, sepanjang sejarah, begitu banyak martir dan orang suci yang begitu bahagia karena iman. Memperoleh kekuatan yang begitu besar karena rahmat yang dimenangkan oleh Yesus. Segala rahmat yang kemudian disimpan, diwariskan kepada tubuhnya, yaitu gereja yang suci. Maka mari kita terus-menerus berjuang. Kalau kita masih melihat kiri kanan ada yang kurang, kita bertanggung jawab berjuang bersama. Supaya kita makin menjadi mempelai yang suci, yang bahagia. Dan terutama kita percaya akan kasih Allah. Menjadi murid Kristus, menjadi orang Katolik, seharusnya berbahagia. Karena segala rahmat sudah tersedia bagi kita. Tuhan memberkati.